dengan variasi rasa yang lebih sedikit daripada dodol dari daerah lain. Halo Sobat Grade 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Lika baru saja nonton berita loh, seperti ini. Beritanya seperti ini. Kalian pernah nonton berita kan tentunya ya? Berita itu bisa kita lihat di televisi, di YouTube, atau bahkan kalian bisa mendengarkan berita di radio. Pernah nggak sih kalian menceritakan lagi isi berita itu? Ya, bercerita ke teman kalian, ke Miss Lika, ke ayah atau bunda, atau bahkan kamu bisa bercerita kepada nenek atau kakek. Apakah apakah berita itu kamu ceritakan secara keseluruhan? Tentunya kalian akan bercerita poinnya saja kan? Secara ringkas saja kan? Nah, teman-teman, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang meringkas teks yang dibacakan. Teksnya nanti akan kalian dengarkan. Tugas kalian adalah mencari tahu isi dari teks itu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton videonya, cari tahu isinya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2, subtema 1, tentang ringkasan teks yang dibacakan. Tahukah kalian isi dari video berikut ini? Dodol Betawi adalah penganan khas suku Betawi yang berwarna hitam kecoklatan, dengan variasi rasa yang lebih sedikit daripada dodol dari daerah lain. Rasa dodol Betawi hanya terdiri dari ketan putih, ketan hitam, dan durian. Proses pembuatan dodol Betawi sangat rumit. Bahan baku pembuatan yang terdiri dari ketan, gula merah, gula pasir, dan santan harus dimasak di atas tungku atau kenceng di atas kayu bakar selama 8 jam. Dodol Betawi umumnya dibuat sebagai penganan khusus untuk hari besar seperti bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Menjelang hari raya, dodol Betawi laris terjual. Karena proses pembuatannya yang rumit, hanya sedikit orang-orang yang ahli membuat dodol Betawi. Bagaimana teman-teman? Apakah isi ringkasan dari teks lezatnya dodol Betawi tadi? Wah, hebat-hebat ya kalian. Betul sekali. Apa yang telah kalian sampaikan tadi adalah isi ringkasan dari teks lezatnya dodol Betawi. Sebelum Miss Lika sampaikan isi ringkasan teks tersebut dengan lengkap, mari kita ulas sedikit satu persatu isi teks lezatnya dodol Betawi. Teks dodol Betawi memiliki 3 paragraf. Berikut adalah paragraf pertama. Dodol Betawi adalah penganan khas suku Betawi yang berwarna hitam kecoklatan, dengan variasi rasa yang lebih sedikit daripada dodol dari daerah lain. Rasa dodol Betawi hanya terdiri dari ketan putih, ketan hitam, dan durian. Nah, apakah isi dari paragraf 1 ini? Betul sekali. Paragraf 1 ini berisi dodol Betawi adalah panganan suku Betawi. Selanjutnya, mari kita lihat paragraf 2. Lalu, tentukan isi dari paragraf 2 tersebut. Proses pembuatan dodol Betawi sangat rumit. Bahan baku pembuatan yang terdiri dari ketan, gula merah, gula pasir, dan santan harus dimasak di atas tungku atau kenceng di atas kayu bakar selama 8 jam.
Isi paragraf 2 ini mudah dimengerti kan? Yap, isi paragraf 2 ini berisi tentang proses pembuatan dodol Betawi. Oke, mari kita lanjutkan dengan paragraf 3. Perhatikan dan tentukan isinya ya. Dodol Betawi umumnya dibuat sebagai penganan khusus untuk hari besar seperti bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Menjelang hari raya, dodol Betawi laris terjual. Karena proses pembuatannya yang rumit, hanya sedikit orang-orang yang ahli membuat dodol Betawi. Nah, isi paragraf terakhir ini adalah dodol Betawi panganan untuk hari-hari besar. Wah, hebat sekali kalian. Sudah kalian tentukan isi dari seluruh paragraf. Maka saatnya kita merangkai isi tersebut menjadi sebuah ringkasan. Tahukah kalian bahwa isi paragraf yang kita bicarakan tadi adalah gagasan pokok? Ya, isi paragraf merupakan gagasan pokok sebuah paragraf. Baiklah teman-teman, sekarang kita tuliskan gagasan pokok pada teks lezatnya dodol Betawi. Gagasan pokok paragraf 1 adalah dodol Betawi panganan suku Betawi. Sedangkan paragraf 2 gagasan pokoknya adalah proses pembuatan dodol Betawi. Terakhir, gagasan pokok paragraf 3 adalah dodol Betawi penganan untuk hari besar. Teman-teman sekalian, setelah menuliskan gagasan pokok, kini langkah selanjutnya adalah membuat kalimat baru sesuai dengan gagasan pokok. Gagasan pokok, paragraf 1 menjadi dodol Betawi merupakan makanan tradisional khas suku Betawi. Sedangkan gagasan pokok paragraf 2, kalimat barunya menjadi proses pembuatannya sangat rumit dan memerlukan waktu yang lama. Sedangkan gagasan pokok yang ketiga, kalimat barunya menjadi dodol Betawi banyak dikonsumsi saat perayaan hari-hari besar. Untuk kalimat baru, kalian bisa membuat kalimatnya yang berbeda dengan yang Mislika buat teman-teman. Nah, ketiga kalimat baru tersebut, sekarang kita gabungkan menjadi paragraf yang padu. Jadi, ringkasan teks lezatnya dodol Betawi menjadi dodol Betawi merupakan makanan tradisional khas suku Betawi. Proses pembuatannya sangat rumit dan memerlukan waktu yang lama. Dodol Betawi banyak dikonsumsi saat perayaan hari-hari besar. Nah, ringkasan lezatnya dodol Betawi telah selesai. Teman-teman grade 4, kita buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan yang pertama, langkah-langkah meringkas teks dibacakan antara lain. Langkah pertama, mendengarkan teks dengan seksama. Langkah yang kedua, tentukan gagasan pokoknya. Lalu, langkah ketiga, buat kalimat baru dari gagasan pokok. Lalu, langkah terakhir adalah menuliskan kalimat baru tersebut menjadi paragraf yang padu. Baiklah teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mislika harap kalian mempelajarinya dengan menyenangkan. Oke, kita akhiri pembelajarannya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.